Selamat datang di channel Top Investa, channel yang khusus membahas tentang dunia saham. IHSG kemarin ditutup melorot 125,82 poin atau minus 2,06% ke level 5992,32. Ada 120 saham saja yang naik kemarin, dengan 407 saham turun dan 120 saham stagnan. Sebagian besar anggota LQ45 juga turun, sehingga tidak salah jika IHSG akhirnya turun drastis juga di bawah level 6000. Semoga IHSG segera mantul dan kembali di atas 6000-an lagi. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan bahas beberapa saham yang menarik untuk dicermati. Sebagian saham-saham ini kemarin juga closing di zona merah ya, yaitu ada saham TINS, BRIS, Agro, JPFA, dan juga Cepin. Yang pertama ada saham TINS. TINS kemarin ditutup merah dan akhirnya closing di area supportnya di 1445. Untuk hari ini TINS masih dalam kondisi yang tidak ideal karena harga timah dunia yang kemarin closing minus hampir 8%. Oleh karena itu, TINS hari ini resikonya akan jebol supportnya di 1445 ini dan turun. Support berikutnya ada di 1395 dan resiko terburuknya adalah TINS bisa ARB dengan titik 1345 titik ARB-nya ya. Bisa dicermati di sini apakah kemudian mantul atau masih turun lagi. Bagaimana strateginya jika ingin beli TINS? Maka tunggu dulu sampai ada pantulan. Jika ingin beli saham yang kondisinya sedang dalam fase downtrend, itu jangan bergegas HK dulu di setiap supportnya. Kita lihat dulu apakah di 1395 yang pertama mantul apa tidak. Jika mantul bisa mulai cicil beli, namun jika ternyata masih ambles, maka tunggu dulu sampai ada pantulan di titik support berikutnya. Untuk selnya, misalkan sudah dapat di angka 1395, bisa mulai pasang sell di mana di 1445. Jika ternyata lolos, bisa juga pasang sell lagi di 1505 dan seterusnya. Itu untuk saham TINS. Berikutnya ada saham BRIS. BRIS kemarin juga minus, ditutup turun 5,07% ke harga 2060 per lembar saham. Bila kita lihat dari chartnya, kemarin sudah jebol dua support yang ada di 2150 dan 2090, closingnya di 2060. Oleh karena itu, BRIS hari ini masih memiliki resiko untuk koreksi lagi. Bisa dicermati di mana? Bisa dicermati di sini di 1990. Lihat mantul apa enggak. Jika mantul bisa mulai cicil beli. Namun jika ternyata masih dijebol, bisa dicermati lagi di mana di 1890. Bila kita melihat dari indikator stokastik juga sudah masuk area oversold ya. Jadi tinggal tunggu mantulnya. Namun jika belum ada ancang-ancang untuk mantul, ya jangan masuk banyak terlebih dahulu. Tunggu sampai proses downtrendnya mereda atau selesai. Selanjutnya ada saham Agro atau Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga. Kemarin juga closing hampir ARB minus 5,66% ke harga 2000 per lembar saham. Dengan kemarin candlenya merah, berarti dalam 3 hari perdagangan terakhir Agro juga selalu minus. Bagaimana dengan hari ini? Agro masih ada resiko untuk koreksi, dan seperti halnya TINS dan BRIS, untuk menghadapi saham yang sedang turun itu jangan agresif, tunggu dulu. Yang pertama tunggunya di mana? Di 1870. Bisa dicermati mantul apa enggak. Jika mulai mantul, mulai cicil beli. Namun jika ternyata jebol 1870, bisa ditunggu lagi atau bisa dicermati di 1710. Jika ternyata masih jebol, ya tunggu dulu, sabar sampai ada
pantulan baru mulai cicil beli. Untuk selnya, jika misalkan dapat di sini dan ternyata mantul, bisa mulai cermati sel di 2060 dan di titik resisten berikutnya. Berikutnya ada saham JPFA atau Java Comfort Indonesia. Kemarin ditutup merah minus 3,87% ke harga 1.615 per lembar saham. JPFA sendiri kondisinya, jika kita lihat dalam skala yang agak jauh ya, JPFA ini masih kondisinya sideways setelah mengalami penurunan. Nah, untuk hari ini seperti apa? JPFA masih ada resiko untuk koreksi. Yang pertama bisa dicermati di sini titiknya, sini di 1585 bisa mulai dicermati mantul apa enggak. Jika ternyata jebol, bisa mulai lagi dicermati di 1550. Jika mantul boleh mulai cicil beli. Soalnya di mana? Jika misalkan dapat dan ternyata mantul di sini, mulai cicil beli kan. Jika ternyata mantul, bisa mulai cicil sell atau cermati untuk jual. Yang pertama di 1585. Jika ternyata masih kuat naik, bisa mulai cermati lagi untuk sell di sini antara 1685 sampai 1720 lah. Jika ini tembus, maka berikutnya titik resisten yang bisa dicermati untuk sell ada di 1745. Jika ini jebol, ya berarti ada peluang untuk breakout, dan dengan resisten berikutnya yang sudah menunggu ada di 1825. Yang terakhir ada saham Cepin atau Charun Pophand Indonesia Tbk. Cepin kemarin masuk salah satu saham anggota LQ45 yang closingnya hijau, namun juga tidak lepas dari tekanan jual. Bisa kita lihat kemarin sempat naik hingga titik tertinggi di 6.700, namun akhirnya turun lagi dan closing di 6.500. Bagaimana dengan hari ini? Cepin masih ada peluang untuk naik, meski yang perlu dicermati adalah di sini dari indikator stokastik sudah mulai ada dead cross ya. Jadi ada resiko untuk turun. Namun bila masih naik, yang perlu dicermati ada di titik sini 6.600, mampu dijebol apa enggak. Kalau enggak kuat, yang fast trade bisa mulai sell. Namun apabila koreksi, titik yang bisa dicermati di mana lagi untuk buy? Yang pertama ada di sini, yaitu di 6450. Jika ternyata masih jebol, titik berikutnya yang bisa dicermati ada di sini di 6225. Jika ternyata 6225 juga masih jebol, bisa mulai cermati lagi kembali di antara 6050 sampai 6100. Nah, itulah beberapa ulasan saham dari segi teknikal untuk persiapan trading hari ini, hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021. Jangan lupa manajemen dalam setiap bertransaksi saham, dan usahakan untuk memiliki trading plan sebelum pasar buka, jadi tidak bingung jika saham di bawah naik atau di bawah turun. Semoga bermanfaat dan salam cuan.